Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Kembali berjumpa dalam Renungan Pagi edisi Rabu 23 Februari 2022. Kata orang bijak, setiap orang dalam dirinya selalu ada pemikiran negatif. Pikiran negatif itu tidak bisa dihilangkan, tetapi dapat digantikan dengan hal-hal positif. Anda bingung? Tidak perlu bingung. Mari kita beri tempat bagi sabda Tuhan yang membuat kita bisa lebih berpikir jauh lebih positif. Kembali saya mengajak untuk menyatu dalam renungan pagi, di mana saat ini kita akan membaca Lukas 17 ayat 1-6. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Yesus Kristus Juru Selamat kita dan persekutuan dalam Roh Kudus memenuhi saudara-saudara sekalian. Amin. Sebelum membaca Lukas 17 ayat 1-6, mari kita mohon hikmat Tuhan. Kita berdoa. Bapa, mata kami tertutup, namun hati kami terbuka menengadah kepadamu, mensyukuri berkat kemurahan-Mu yang memperkenankan kami bangun dari tidur kami. Sekarang kami siap untuk menerima berkat kekuatan baru melalui firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Lukas 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Yesus, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Pengampunan tak terbatas. Saudara, jika ada seseorang yang berbuat salah dan menyakiti kita, berapa kali kita sanggup mengampuni dalam sehari? Bagaimana jika lebih dari 7 kali dalam sehari? Apakah pengampunan ada batasnya? C.S. Lewis mengatakan bahwa menjadi seorang Kristen berarti mengampuni yang tidak bisa dimaafkan. Karena Tuhan telah mengampuni yang tidak bisa dimaafkan di dalam kamu. Demikian Injil Lukas mencatat bahwa setiap orang Kristen wajib mengampuni orang yang telah menyesal atas kesalahannya dan meminta ampun. Jika seseorang berbuat salah dan minta ampun, bahkan sampai 7 kali sehari, maka 7 kali juga harus diampuni. Tuhan ingin tetap harus mengampuni lebih dari 7 kali. Angka 7 bukanlah angka harafiah yang dipahami sebagai batas pengampunan. Angka tersebut ingin mengajarkan bahwa mengampuni haruslah tanpa batas angka. Tugas berat ini direspons oleh para murid dengan meminta agar Tuhan menambahkan atau menguatkan iman mereka, supaya mereka bisa melakukan tugas berat itu. Dan Yesus menjawab,
jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu dapat memindahkan gunung. Iman itu juga yang membuat mereka akan dapat terus mengampuni. Saudara yang diberkati Tuhan, kebesaran kasih setianya adalah memberi teladan bahwa pengampunan selayaknya diberikan tanpa batas. Dibutuhkan pengorbanan yang sangat besar dan terus-menerus mengasihi. Bukti beriman kepada Kristus adalah kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah dan menyakiti kita, bahkan dalam bentuk rasa sakit yang sangat dalam sekalipun. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita kembali bersatu menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas terselenggaranya persekutuan melalui renungan pagi ini. Bersyukur atas firman Tuhan yang Tuhan sabdakan bagi kami. Sungguh kami berharap bahwa melalui kuasa firman-Mu saja kami dapat mengatur perkataan, bahkan perkataan kami akan bernafaskan perkataan Tuhan yang menjadi berkat bagi sesama kami, siapapun yang mendengarkan perkataan kami. Tuhan, dalam kuasa hikmat Roh-Mu, sabda-Mu ini menjadi identitas diri kami, dan bahkan kami sungguh-sungguh dapat mengampuni sesama kami tanpa batas. Terima kasih penguatan-Mu. Ya Tuhan, kami menyerahkan pengharapan kami ke dalam tangan kasih-Mu, bahwa sungguh kami berharap hikmat daripada-Mu ketika kami berada kembali dalam pergumulan menghadapi COVID-19 yang muncul dalam varian baru ini. Kami berharap ya Bapa, dengan kuasa-Mu kami tetap diberikan hikmat untuk terus menjaga diri kami dan terus menjaga kesehatan kami, bahkan saling menjaga satu dengan yang lain dalam kehidupan ini. Oh Bapa di sorga, kami terus menyerahkan seluruh sukacita yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kami. Berdoa untuk pertambahan usia, berdoa untuk semua berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir, berdoa untuk semua kekuatan yang masih tetap kami alami hingga saat ini. Harapan kami bahwa ke depan kami tetap mengalami kekuatan daripada Tuhan saja. Ya Bapa di sorga, kami mau menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, pengharapan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkan dalam kekuatan-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang berduka cita, Tuhan kuatkan dan hiburkan. Dan biarlah kami senantiasa tetap berada di dalam pengharapan kepada Tuhan saja. Ya Bapa di sorga, berkenanlah Engkau Tuhan ada di setiap pelayanan-pelayanan kami. Semoga dengan demikian Tuhan, semua warga jemaat Tuhan merasakan kekuatan, merasakan sukacita, dan terus menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur. Ya Tuhan, penuhi kami semua dengan hikmat-Mu, dan hadirat-Mu akan menjadi bagian hidup kami dalam sepanjang hari ini. Ini kami Tuhan yang datang berserah kepada-Mu dan mengucap syukur. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikian layanan firman Tuhan datang kepada kita saat ini. Terima kasih atas sukacita kita dan tetap merasakan kekuatan sukacita dalam kehidupan ini dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian renungan pagi
Tuhan memberkati kita semua.